Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiratmaja. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pesugihan Keluarga Ningrat. Si pengurang dewa dan kaya tebal. Bayu langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krisna menghilang tepat di hari pemakaman Nyi Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah... Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krisna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau! Raden Angkoro pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan sekuat tenaga hingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam bawaan dari leluhurnya Algojo Ketek. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan apa yang ada di belakangku. Ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu yang sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun bukan Kang Waris namanya jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkoro. Lepaskan aku dulu. Raden Angkoro melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari dua pengawal Raja Ketek yang sudah lari. Mereka berdua adalah Mas Krisna dan juga Raden Surapto. Cepat katakan di mana mereka berdua. Kang Waris tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kota Kembang dan Siti Pangalengan. Raden Angkoro terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris sampai kedua pengawal itu telah berada jauh dari tempat asalnya. Kalian tahu Mas Krisna tidak akan bisa kalian temukan, begitu juga dengan Raden Surapto. Dia berada di Siti Pangalengan, tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang luas. Bersamaan dengan itu muncul suara kelelawar yang tak datang dari mana. Tiba-tiba dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris telah keluar ratusan kelelawar itu dan menyerang para keluarga Ningrat termasuk juga Raden Angkoro. Dengan cepat Kang Waris segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cekalan Raden Angkoro dan keluarga Ningrat lainnya. Sialan kau Waris, lihat saja 15 tahun yang akan datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan juga Raden Angkoro. Pasalnya mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang, ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Raja Ketek, maka tidak akan ada lagi kemungkinan mereka mendapatkan tumbal berikutnya kecuali dengan menubalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pangarep atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya, selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Raja Ketek itu sendiri. Sialan, kenapa kita selalu kecolongan? Teriak Raden Angkoro di hadapan semua keluarga Ningrat. Mereka semua terdiam seribu bahasa. Tidak ada yang ingin menyangkal dan tidak ada juga yang ingin melawan pernyataan dari Raden Angkoro. Kini Raden Angkoro sedang membuat strategi di mana dirinya akan mencari pengganti dari segala pengawal Raja Ketek yang sudah menghilang. Raden Angkoro menatap satu persatu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Dia tahu apa yang harus ia lakukan karena memang sudah saatnya
Malam ini adalah malam ritual penyerahan pengawal untuk Raja Ketek. Berbeda dengan keluarga Ningrat, raut wajah mereka memerah seperti menahan rasa takut, amukan dan tamparan dari Raden Angkoro yang memang sudah benar-benar dalam keadaan dan posisi yang menyinggung akan rencana dan juga keinginannya untuk mempercepat mendapatkan pesugihan yang akan dijalankan kelak. Selama pengawal Raja Ketek belum ditentukan dan belum dijadikan keputusan, maka pesugihan ini bisa saja dibatalkan ketika saat malam ritual tiba. Namun ada satu hal yang harus mereka tahu terkait kegagalan ini. Mereka harus mengulang lagi dari awal, yaitu mencari Ratu Ketek. Akan tetapi sebenarnya ritual ini bisa dilakukan asalkan adanya tumbal berikutnya. Tumbal berikutnya sendiri bisa dipilih oleh Raja Ketek langsung atau memang satu pemaksaan yang dilakukan secara diam-diam dan memang bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari orang yang terkait dalam pesugihan ini sendiri. Mas Pangarep, orang yang bertanggung jawab akan hal ini, akhirnya mencoba untuk mendekati Raden Angkoro. Tujuannya adalah memberikan saran agar dirinya bisa menentukan siapa tumbal berikutnya. Kang Mas Raden, saya punya usulan tumbal untuk berikutnya. Bolehkah saya beritahu Kang Mas Raden terkait usul saya ini? Siapa pilihanmu? Kang Mas Arto. Dia adalah bagian dari keluarga Ningrat juga. Mungkin untuk menjadi pengawal dia adalah orang yang mudah untuk dijadikan tumbal berikutnya. Raden Angkoro kemudian berpikir dalam. Dia seperti mengingat suatu saat di mana ada sesuatu yang memang akan dijadikan rencananya dalam 15 tahun ke depan nanti. Tidak, aku tidak setuju. Semua keluarga Ningrat yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka seperti tidak percaya jika Raden Angkoro tidak memilih Mas Arto sebagai korban atau tumbal berikutnya. Mengapa Kang Mas? Aku sudah memiliki calonnya. Siapa itu? Kemarikan telingamu. Raden Angkoro membisiki sesuatu kepada Mas Pangarep, namun terdengar sedikit suara ancaman yang diarahkan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Belum tahu apa isi bisikan yang disampaikan oleh Raden Angkoro kepada Mas Pangarep, namun saat di poin-poin tertentu wajah Mas Pangarep berubah menjadi merah karena rasa takutnya mendengar bocoran rahasia dari Raden Angkoro terkait rencana penumbalan korban selanjutnya. Sesekali Mas Pangarep juga menelan air liurnya sendiri karena tidak percaya akan apa yang ia dengar. Lalu secara perlahan tangannya bergetar hebat seperti menahan rasa takut terkait rencana yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk 15 tahun ke depannya. Kau mengerti? Mengerti Kang Mas Raden? Aku harap kalian semua malam ini beristirahat penuh. Aku akan melakukan ritual ini di rumah. Karena memang pengawalnya akan berasal dari keluarga Brotoseno, seperti kesepakatan awal. Untuk ratunya kita ambil dari keluarga Ningrat. Untuk pengawalnya kita ambil dari keluarga Brotoseno. Semua keluarga Ningrat menghela nafas panjang kecuali Mas Pangarep. Wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa akan sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara lainnya. Hari itu mereka menyelesaikan pertemuan mereka. Mereka beristirahat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika malam ritual itu tiba. Malam harinya ibuku tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah dan ingin rasanya pergi keluar sembari melihat langit malam yang mungkin saja bisa membuat pikirannya menjadi lega. Bapakku yang kebetulan mengetahui keresahan hati ibuku pun akhirnya mencoba untuk menenangkan keinginan dari ibu yang memaksa untuk keluar malam karena malam ini adalah malam tempat ritual akan dijalankan. Pak, ibu mau keluar sebentar. Ibu mau apa? Ibu mau lihat langit malam, purnamanya indah. Bu, ibu ingat nggak? Malam ini malam ritual. Tapi setahu ibu tidak ada bisik-bisik terkait perpindahan tempat ritual. Kata siapa, Bu? Ibu dengar di dapur Mbak Neneng bilang kepada Mbak Ayu kalau Raden Angkoro akan melakukan ritual tersebut di rumahnya. Karena tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno.
Bapakku tidak yakin dia tahu jika Raden Angkoro adalah orang yang licik dan mudah memanipulasi keadaan yang semula dinyatakan akan dilakukan seperti yang diharapkan, ternyata nyatanya tidak. Bu, Raden Angkoro itu orang yang licik. Mana mungkin dirinya melakukan hal itu pada keluarganya sendiri? Bukankah Raden Surapto orang yang menghalaunya sudah tidak ada lagi di sekitarnya? Lalu apakah Raden Angkoro tega melakukan ritual untuk menentukan pengawal Rojo Gede itu sendiri, yang berasal dari keluarganya sendiri? Jelas-jelas tidak mungkin, Bu. Kok Bapak bilang gitu? Setahu Bapak, orang yang melawan Raden Angkoro dari keluarga Brotoseno hanyalah Raden Surapto. Jadi kemungkinan besar hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali kepada Raden Surapto sendiri. Karena Raden Surapto melarikan diri ke Siti Pangaliran, maka siapa lagi korban selanjutnya? Tidak mungkin jika berasal dari keluarganya sendiri. Ibuku mulai mengerti maksud dari Bapak. Mungkin ada pernyataan yang benar yang diarahkan Bapak kepada Ibu terkait tumbal berikutnya yang mungkin saja berasal dari keluarga Ningrat. Mengetahui hal licik yang pernah dilakukan oleh Raden Angkoro memungkinkan jika korban dan tumbal berikutnya adalah dari keluarga Ningrat sendiri. Tapi Pak, Ibu cuma mau lihat langit malam. Bapakku hanya terdiam. Dia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya ritual akan dilaksanakan pada tengah malam. Masih ada beberapa jam lagi jika ritual itu berlangsung. Mereka bisa bersiap-siap untuk bersembunyi di bawah amben atau tempat tidur. Baiklah Bu, tapi sebentar saja ya. Iya Pak, sebentar saja kok. Bapakku pun akhirnya mengabulkan permintaan ibu. Mereka berdua keluar kamar dan melihat sekitar ruangan depan yang sudah sepi seperti tidak ada kegiatan dari anggota keluarga Ningrat lainnya. Pak, kok tumben sepi banget? Bapakku hanya diam. Hati bapak mulai tidak tenang. Pikirannya seperti mengarah kepada hari di mana ritual itu berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga Ningrat sedang bercengkrama satu sama lain. Mereka semua berada di kamar seperti sedang bersembunyi dari malam yang mencekam itu. Saat dimana ibuku ingin membuka pintu, pandangan bapakku seperti melihat sesuatu yang akan terjadi di beberapa jam yang akan datang. Bapak melihat ada seseorang yang datang ke rumah tepat di tengah malam. Orang tersebut memiliki aura energi negatif yang sangat pekat dan memiliki rencana jahat untuk semua orang yang berada di rumah ini. Bu, jangan keluar. Lo kenapa Pak? Ada orang yang datang. Siapa? Bapakku melihat jam dinding yang masih berada di jam 8 lebih 10 menit. Bapak tahu orang itu akan datang di tengah malam. Namun hawa keberadaannya seperti sudah sangat dekat. Pak, kok diam aja? Bu, ibu ngerasa aneh gak malam ini? Mungkin karena sepi aja Pak. Bukan itu. Ibu refleks membuka pintu dan saat pintu terbuka tiba-tiba ada angin yang masuk ke dalam rumah dengan tekanan yang lumayan besar hingga membuat ibu dan bapakku terkejut. Bapak langsung berjalan mendekat ke ibu karena ibu sudah melangkah duluan untuk keluar rumah. Mereka berdua menatap langit yang indah. Purnama kali ini benar-benar menggambarkan perasaan mereka berdua yang memang menginginkan ketenangan lebih dari apa yang mereka harapkan. Pak, kira-kira anak pertama kita nanti mau Bapak namain siapa, Pak? Kalau anaknya laki-laki, Bapak ingin namakan Rahardiannya, artinya welas asih atau makmur. Tapi jika perempuan, Bapak ingin beri nama Ayudia yang artinya bersih. Bapak memeluk ibu dari belakang. Dia merindukan saat dimana suasana hanya milik berdua sembari melihat langit yang benar-benar cantik dan mempesona. Saat dimana keindahan benar-benar membuat mereka terpesona, tiba-tiba Bapak mendengar suara monyet dari kejauhan. Bapak langsung menyuruh ibu masuk ke dalam kamar. Ibu pun langsung masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar. Dia langsung bersembunyi di bawah amben karena tahu apa yang harus dilakukannya sewaktu para siluman monyet itu mendatangi rumah. Sementara itu Bapak keluar sejenak untuk memastikan kehadiran mereka. Bapak ingin tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang firasatnya yang benar jika ritual tetap dilakukan di keluarga Ningrat untuk menentukan pengawal berikutnya. Saat Bapak keluar beberapa langkah dari rumah hingga melewati pagar pembatas, dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dari kejauhan Bapak melihat pasukan siluman monyet beserta jin kala irang yang sudah menuju ke rumah.
Tubuh bapak aku yang semula kuat kini melemah seperti tidak mau bergerak. Ayo gerak, jangan sampai mereka tahu. Suara monyet dan suara jin kalau ireng juga terdengar begitu jelas dari kejauhan. Bapak hanya bisa pasrah jika nanti keberadaannya diketahui oleh pasukan siluman monyet dan juga jin kalau ireng. Namun saat dimana hati bapakku sudah pasrah dan tidak mampu lagi untuk menggerakkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinga bagian kanannya. Ucap takbir 3 kali lalu pukulkan tanganmu ke bagian paha. Bapakku yang mendengar bisikan aneh tersebut langsung mengikuti arahan yang baru saja ia dapatkan. Aneh tapi nyata, tiba-tiba kaki bapak melangkah dengan sendirinya seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Kaki bapak menjadi enteng dan sedikit sulit untuk dikendalikan. Bapak langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Ia kemudian menuju ke dalam kamar dan menutupnya kembali sembari menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Alhamdulillah. Ada apa, Pak? Mereka datang, Bu. Pasukan monyet. Iya, Bu, sepertinya ada ritual malam ini. Maksud Bapak Raden Angkor akan datang ke rumah ini dan melakukan ritual? Sepertinya begitu, Bu. Bersamaan dengan itu pintu rumah yang semula terkunci kini terbuka lebar. Tidak lama kemudian suara gamelan pun berbunyi. Di luaran suara monyet dan keramaian seperti sedang menyambut pengawal Rojo Ketek telah tiba. Lalu satu persatu pintu dibuka untuk mencari siapa tumbal berikutnya yang akan dijadikan tumbal berikutnya, termasuk pintu kamar bapak dan ibuku. Bapak dan ibu melihat dengan jelas sepasang kaki yang sudah dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Selain itu mereka berdua juga melihat sepasang kaki yang sudah dipenuhi pernak-pernik seperti menandakan Ratu Ketek yang berbentuk seperti manusia. Mereka memutari amben beberapa kali hingga akhirnya keluar dari kamar untuk menuju ke kamar berikutnya. Anehnya ritual itu tidak berlangsung lama, namun atmosfer keberadaan Rojo Ketek, Jin Kolo Ireng dan pasukan monyet lainnya masih terasa berada di rumah. Hingga waktu subuh tiba nanti akan diketahui siapa korban selanjutnya yang akan dijadikan tumbal dari ritual tersebut. Jika berhasil, maka keberadaan dari mereka semua yang berada di rumah itu akan terancam dan akan semakin sulit untuk keluar karena semua persyaratan pesugihan sudah dipenuhi. Subuh bergema tanda kematian telah tiba. Satu persatu anggota keluarga Ningrat keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka saling tanya satu persatu anggota keluarga lainnya, termasuk kepada bapakku sendiri yang baru saja keluar dari kamar. Saat mereka keluar dari kamar masing-masing, wajah mereka penuh dengan ketakutan, terlebih lagi kepada wajah Mas Pangarep dan Mbak Ayu. Keduanya baru menyadari bahwa semalam tadi baru saja diadakan sebuah ritual yang dilakukan secara diam-diam. Namun dari semua keluarga Ningrat, mereka semua berkumpul kecuali hanya satu orang saja yang kehadirannya belum terlihat sama sekali. Mas Sugeng mana? Tanya Mbak Neneng. Mereka saling pandang satu sama lain. Mbak Ayus dari tadi sudah was-was menatap kamar Sugeng yang sudah terbuka lebar. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa, Mbak Ayu? Tiba-tiba seseorang dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka berjalan semboyongan keluar dari kamar. Wajahnya menghitam dan tubuhnya sudah penuh dengan cakaran serta luka lebam lainnya. Mereka semua berteriak secara bersamaan saat Mas Sugeng baru saja keluar dari kamar lalu terjatuh begitu saja di lantai. Cepat bawa dia ke dokter, Mas Sugeng bisa mati. Teriak ibuku. Mas Pangarep yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke arah ibu. Apa maksudmu? Jika dia dibawa ke dokter, maka pihak rumah sakit akan menaruh curiga kepada kita semua. Mas Sugeng masih bisa diselamatkan. Tidak, ini sudah takdirnya. Mbak Ina yang kebetulan berada di sana langsung menampar wajah Mas Pangarep. Kau bilang ini takdir? Ini adalah perbuatan busukmu dan iblis Brotoseno itu. Mas Pangarep mengelus pipi bekas tamparan kencang yang diarahkan oleh Mbak Ina kepadanya. Mbak Ina yang merasa bersalah langsung mundur ke arah belakang untuk menghindari amukan dari Mas Pangarep yang terlihat memasang wajah kesalnya. Kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar? Kamu tahu, kita semua yang berada di sini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Masing-masing dari kita, semuanya mau tidak mau akan menjadi korban karena pengawal dari Rojo Ketek sudah didapatkan. Hentikan. Mas Pangarep mendekati Mbak Ina lalu mencekik lehernya hingga tubuhnya tersandar di dinding tembok.
Ina, jika mulutmu tidak bisa digunakan untuk bicara yang baik, lebih baik jangan memperkeruh suasana yang sedang rumit. Paham? Mbak Ina hanya mengangguk paham. Dia tidak berkutik sama sekali sewaktu Mas Pangarep menggertaknya. Mbak Nenek yang masih berada di dekat Mas Sugeng langsung berteriak kencang ketika dirinya melihat Mas Sugeng mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sontak saja hal ini membuat para keluarga anggota Ningrat lainnya langsung membawanya ke dalam kamar. Mas Sugeng yang didapati sebagai korban selanjutnya dari penumbalan ngiprik ketek ini digadang-gadang oleh banyak pilihan. Wajah penuh penyesalan tergambarkan dari masing-masing anggota keluarga Ningrat. Mas Pangarep yang semula merasa jika penumbalan ini terjadi pada keluarga Brotoseno, ternyata dirinya telah dibodohi oleh Raden Angkoro. Bapak dan ibuku juga merasa kasihan dengan kondisi Mas Sugeng yang benar-benar sudah berada di ambang kematian. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbak Ina dengan nada yang panik. Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep tidak bisa menjawab apapun akan pertanyaan itu. Dengan melihat kondisinya saja mereka berdua tidak bisa melakukan apapun karena memang semua yang sudah digariskan akan penumbalan ini mereka tidak akan bisa selamat ataupun hidup lebih lama. Dan jika memang orang tersebut masih bisa hidup lama, itu berarti penangguhan kematiannya sudah ditentukan di waktu tertentu. Tepat saat dimana bapakku menatap ke arah Mas Sugeng, tiba-tiba pandangan Mas Sugeng langsung mengarah ke arah bapak. Mas Arto. Bapakku langsung menuju ke arah Mas Sugeng. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng terkait sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Tolong pergi dari sini. Tubuh Mas Sugeng meringkuk kesakitan. Luka yang menganga lebar terus-menerus memberikan rasa sakit yang amat dalam baginya. Bagian organ dalam Mas Sugeng sepertinya paling terdampak akan serangan ini. Bapakku hanya bisa terus-menerus menunggu segala perkataan yang akan diarahkan oleh Mas Sugeng. Begitu juga dengan para anggota keluarga lainnya. Mereka semua tampak khawatir. Mas, apa ada lagi yang ingin disampaikan? Mulut Mas Sugeng mulai bergerak. Tampaknya akan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng kepada bapak. Angkoro pelakunya. Mendengar perkataan itu, seluruh anggota keluarga Ningrat tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika semalam tadi Raden Angkoro benar-benar mendatangi rumah dan melakukan penumbalan itu dengan seorang diri. Namun tidak dengan Mas Pangarep. Dirinya sudah mengetahui korban berikutnya yang nantinya akan dijadikan pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Bapak langsung mendekati Mas Pangarep yang tampak tidak gelisah di saat anggota keluarga lainnya benar-benar dalam keadaan yang penuh ketakutan. Mas, apa rencanamu kali ini? Apa maksudmu? Aku tahu kau lebih dulu mengetahui korban selanjutnya dan itu dijadikan rahasia untuk dirimu sendiri. Tapi untuk kali ini aku tidak memaafkan kesalahanmu. Beritahu kami apa rencana selanjutnya dari keluarga Brotoseno. Mas Pangarep terdiam sejenak sembari memperhatikan Mas Sugeng. Kedua matanya seperti sedang memandangi satu persatu anggota keluarga Ningrat yang mulai resah akan rahasia tersembunyi yang dimiliki olehnya. Rencana selanjutnya adalah apa? Membunuh semua anggota keluarga Ningrat dan melakukan invasi kepada karyawan pabrik yang nantinya akan dijadikan sebagai tumpal. Mendengar hal tersebut, tubuh Mas Sugeng langsung bergerak-gerak tidak karuan seperti orang kejang. Bapak yang berada di dekatnya mencoba untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga Ningrat yang lain, namun mereka semua terdiam sembari meneteskan air mata, seperti memberikan pertanda bahwa Mas Sugeng sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa kalian semua diam? Ini saudara kalian. Dia sedang sekarat. Mengapa kalian semua tidak mempunyai hati nurani? Pak, Bu, kita harus membawa Mas Sugeng ke Kang Waris. Dia masih bisa diselamatkan. Jangan sampai Mas Sugeng menjadi pengawal Rojo Ketek. Jika semua rencana Raden Angkoro berhasil, kita semua akan dijadikan tumbal dari rencana kematian Raden Angkoro. Pak, Bu, bantu aku mengangkat tubuh Mas Sugeng. Jika mereka semua tidak ada yang ingin membantu Mas Sugeng, biar kita berdua saja.
Tiba-tiba ibuku menghampiri bapak yang sedang memegangi tangan Mas Sugeng. Lalu tidak lama kemudian ibu langsung memeluk bapak sembari mengatakan sesuatu. Mas Sugeng sudah meninggal. Hati bapakku hancur seketika. Mulut bapak tidak bisa berkata apa-apa lagi di saat ibu mengatakan hal yang menyakitkan baginya. Mas Sugeng sudah meninggal, kita harus mengikhlaskannya. Isak tangis pun memenuhi ruangan kamar Mas Sugeng. Mereka semua tidak percaya jika Mas Sugeng benar-benar telah tiada. Kita semua akan mati, Bu. Perlahan pelukan ibu memudar. Kini wajah bapak menunduk seperti menahan kesedihan yang sudah ia tahan sejak lama. Lalu perlahan bapak menutup kedua mata Mas Sugeng. Mbak Ina segera keluar dari kamar sembari menangis. Dia berteriak kencang dan memukul-mukuli pintu seperti meratapi kematian Mas Sugeng. Mbak Neneng juga menjatuhkan dirinya ke lantai karena merasa kehidupannya telah selesai. Bapak kemudian mendekati Mas Pangarep sembari mengelus-elus pundaknya. Lalu dia menatap wajah Mas Pangarep sembari mengatakan sesuatu. Selamat, Mas. Rencanamu berhasil. Kini semua keluarga anggota Ningrat akan menjadi tumbal berikutnya. Tanpa disadari langkahmu telah membawa kita semua menuju ke rencana kematian Raden Angkoro. Sekali lagi, aku mengucapkan selamat untukmu. Bapak keluar dari kamar Mas Sugeng diikuti oleh ibu. Mereka berdua langsung menuju ke kamar sembari merenungi langkah selanjutnya yang harus diambil untuk bisa lari dari cekalan Raden Angkoro. Kematian dari Mas Sugeng telah membuka rencana lain dari Raden Angkoro. Saat pemakaman Mas Sugeng, Raden Angkoro tidak bertakziah. Bahkan saat itu keluarga Ningrat sengaja melakukan penguburan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Raden Angkoro dan juga keluarga Brotoseno lainnya. Dengan tragedi memilukan ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada seluruh anggota keluarga Ningrat. Mereka akan kabur dari rumah untuk mengikuti jejak Mas Krishna yang sudah aman dan tidak lagi dilakukan pengejaran. Namun Raden Angkoro yang memang haus akan keinginan, ia akan terus-menerus melakukan invasi besar-besaran agar seluruh anggota keluarga Ningrat musnah. Poin kedua, keluarga Ningrat akan menetap namun juga melakukan sedikit perlawanan untuk bisa menghentikan pesugihan ini. Namun usaha ini akan berdampak kecil karena pesugihan ini sudah berjalan. Di mana dalam pesugihan ini jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, maka untuk melakukan penumbalan tidak memerlukan ritual seperti biasa. Perlahan satu persatu anggota keluarga Ningrat meninggalkan pemakaman Mas Sugeng. Kini hanya tersisa bapak, ibu, Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu. Bagaimana langkah selanjutnya, Mas Harto? Bapak yang masih mengelus-elus nisan Mas Sugeng langsung beranjak bangkit. Ia menatap langit sembari menikmati tetesan hujan yang jatuh secara perlahan. Hidup ini seperti kita berada di tengah lautan. Terkadang ada badai yang menghampiri kapal, atau ada perompak yang menjarah seluruh harta kita. Namun jika kita tidak mempersiapkan keduanya, untuk apa kita hidup di dunia? Mas Pangarep merasa tersindir akan hal itu. Dia sendiri belum menentukan langkah selanjutnya ketika tragedi ini terjadi. Pilihannya yang salah menjadikan Mas Pangarep dan seluruh anggota keluarga Ningrat lainnya tidak bisa menentukan jalan kehidupan selanjutnya. Menurutmu apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua dosa-dosaku? Tentukan hidupmu di sini, Mas. Ucap bapak sembari menyentuh dada Mas Pangarep. Bapak menyuruh kepada ibu untuk segera meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah. Hujan perlahan turun, rintikannya semakin deras dan membasahi tubuh Mas Pangarep serta Mbak Ayu yang masih berdiam diri di hadapan pemakaman Mas Sugeng. Mereka berdua seperti sedang meratapi nasibnya masing-masing karena telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar lagi fatal bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Hari itu masing-masing dari anggota keluarga Ningrat harus bisa menentukan kehidupannya masing-masing. Selama Raden Angkoro masih hidup dan terus menjalankan rencana kematiannya, selama itulah kedamaian dalam hati mereka tidak akan pernah menyala. Tepat di saat bapak dan ibu tiba di rumah, mereka langsung terkejut saat melihat seseorang yang dikenalinya sudah berdiri di hadapan rumah. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris, aku sudah mendengar kabar yang memprihatinkan. Raden Angkoro telah berhasil menyempurnakan ritualnya. Benar, Kang. Kami semua sudah masuk dalam perangkap rencana kematian Raden Angkoro. Bahkan seluruh anggota keluarga Ningrat sendiri telah kehilangan arah. Tidak semuanya.
Maksud Kang Waris? Bang Arab sudah memperkirakan ini semua. Dia sengaja memanipulasi diri untuk berpura-pura sedih dan merasa kehilangan arah agar semua anggota keluarga Ningrat kehilangan kendali hidup mereka dan terjebak di dalam satu rencana. Suatu rencana? Apakah jangan-jangan mereka bekerja sama lebih jauh dari yang kau tahu? Dalam konsep orang yang melakukan pesugihan, siapa yang bertahan dia yang akan mendapatkan keuntungan. Sisanya harus dijadikan korban dan ditumbalkan. Memang benar apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Mas Pangarep hanya berpura-pura sedih dan tidak menampakkan rasa kegelisahannya seperti Mbak Ina dan juga Mbak Neneng. Kau tahu siapa Ratu Ketek dalam ritual pesugihan ini? Mbak Neneng. Dia adalah istri dari Mas Pangarep. Bapak dan ibuku terkejut. Mereka berdua baru menyadari jika ada salah seorang anggota keluarga Ningrat yang belum terlihat sampai sekarang. Dia adalah istri dari Mas Pangarep, Mbak Mawar. Jika memang Mbak Mawar adalah Ratu Ketek selama ini, berarti dirinya telah berkoordinasi dengan Mas Pangarep dan juga dengan Raden Angkoro untuk mencari pengawal Rejo Ketek jauh-jauh hari. Lalu langkah apa yang akan diberikan kepada Kang Waris agar bisa menyelamatkan Mas Arto dan seluruh anggota keluarga Ningrat agar bisa terlepas dari genggaman Raden Angkoro? Apakah dengan melakukan pati obor semuanya akan selesai dan terhindar dari tumbal pesugihan yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Mas Pangarep serta istrinya? Semenjak Kang Waris memberitahukan siapa Ratu Ketek sebenarnya, bapak dan ibu segera merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari rumah keluarga Ningrat itu. Mereka benar-benar tidak percaya jika di balik semua ini peran dari Mbak Mawar sangat mulus dan bersih, sehingga tidak banyak yang mengetahui keberadaannya semenjak Nyi Endang meninggal dunia. Bu, malam ini kita harus pergi dari rumah ini. Kita sudah terpaku kepada Mbak Nenek sehingga melupakan Mbak Mawar yang memang dia adalah Ratu Ketek dari ritual ini. Ibuku segera membereskan barang-barang yang memang nantinya diperlukan sewaktu kabur dari rumah ini. Bapak masih mengintai keberadaan anggota keluarga Ningrat lainnya tanpa Mbak Ina yang masih terduduk di ruang tamu sembari memegangi kepalanya. Dia sangat terpukul di saat mengetahui Mas Sugeng adalah tumbal dari pesugihan ini. Bapak berencana untuk memberitahukan Mbak Ina, namun saat dirinya ingin membuka pintu kamar, tiba-tiba, Mbak Ina masih sedih ya? Ucap seorang wanita sembari memberikan perhatian kepada Mbak Ina yang sedang sedih. Bapak mengenal suara itu. Itu adalah suara halus dan lembut yang dimiliki oleh Mbak Mawar, istri dari Mas Pangarep. Bapak mencoba mengintipnya dari dalam kamar. Saat Bapak mengintip Mbak Mawar dari dalam kamar, ia melihat tubuh Mbak Mawar bukan lagi seperti manusia. Seluruh tubuhnya penuh dengan bulu-buluan berwarna putih. Bukan hanya itu saja, perubahannya yang sangat mengejutkan juga terjadi. Kepada alis milik Mbak Mawar, alisnya yang tebal dengan wajah yang hampir mirip seperti monyet membuat Bapak menambah yakin jika apa yang dikatakan oleh Kang Waris benar-benar akan terjadi. Mbak, jangan kemana-mana. Aku butuh teman untuk ngobrol. Tiba-tiba pandangan Bapak tertuju pada sesuatu yang bergerak seperti buntut. Perlahan buntut itu mengikat tubuh Mbak Ina seperti hendak menjadikan dirinya sebagai target selanjutnya. Sontak saja tubuh Bapak langsung merespon itu. Bapak langsung membuka pintu kamar hingga membuat Mbak Mawar dan Mbak Ina terkejut karenanya. Tatapan Mbak Mawar berubah drastis. Tatapannya yang sangat tajam membuat Bapakku semakin yakin jika Mbak Mawar mendekati Mbak Ina ini karena ada maksud tertentu. Bapak terdiam sejenak. Mbak Mawar menyadari jika kedatangan Bapak adalah ingin menggagalkan rencana Mbak Mawar yang ingin menjadikan Mbak Ina sebagai tumbal berikutnya. Bapak mulai kebingungan. Semua gerak-gerik yang diperagakan oleh Bapak dapat diketahui oleh Mbak Mawar dengan cepat. Mbak, saya ingin memberikan sesuatu kepada Mbak Ina. Ucap Bapak yang mengeluarkan sebuah benda peninggalan dari Mas Sugeng. Mbak Ina yang melihat benda tersebut segera bangkit dari duduknya dan segera mengambil benda tersebut. Kalung ini? Iya Mbak, setelah Mas Sugeng meninggal dunia, saya menemukan kalung ini di dekat tempat tidurnya. Saya yakin itu peninggalan berharga dari Mas Sugeng. Kalung yang di dalamnya terdapat foto antara Mbak Ina dan Mas Sugeng memang menjadi peninggalan bagi mereka berdua. Tidak heran ikatan batin keduanya sangat erat dibanding dengan saudara lainnya. Bapak memang mencuri momen di saat para anggota keluarga Ningrat sedang tidak berada di dalam kamar Mas Sugeng. Bapak masuk dan kemudian menemukan kalung itu.
Dan ia menjadi semakin yakin jika Mas Sugeng dan Mbak Ina adalah korban dari hasutan Mas Pangarep yang ingin menjadikan dirinya sebagai orang terkemuka di hadapan para keluarga ningrat lainnya. Terima kasih Mas. Mbak Ina segera meninggalkan Bapak dan juga Mbak Mawar. Namun setelah Mbak Ina meninggalkan Mbak Mawar dan juga Bapak, tatapan sinis Mbak Mawar masih menyuduti Bapak karena merasa jika Bapak telah menggagalkan rencananya. Perlahan Mbak Mawar mendekati Bapak, dia membisiki sesuatu ke telinga Bapak. Apa mau Mak Arto? Aku mohon jangan ada korban lagi. Itu bukan urusanmu. Aku hanya mengikuti Dita. Itu termasuk urusanku juga. Jika tumbal masih berjalan, maka aku tidak akan segan untuk selalu menggagalkannya. Kamu tahu Arto, sejak pertama ritual itu dilakukan, aku sudah diberitahu siapa yang akan mati karena tumbal ngibrik ini. Tidak ada yang selamat dari pesugihan ini, bahkan sampai dirimu lari kemanapun. Semua sudah terlambat, ratu dan mengawal sudah didapatkan. Hanya perlu waktu untuk bisa menjalankannya. Setelahnya Mbak Mawar pun langsung meninggalkan Bapak dan kembali ke kamarnya. Bapak masih tidak percaya dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mbak Mawar terkait keselamatan keluarga ningrat yang berada di dalam cekalanya. Jika memang apa yang dikatakan benar, itu berarti Raden Angkoro telah memberikan perhitungan penuh untuk memberitahu siapa korban yang akan ditumbalkan dalam setiap ritualnya. Namun di sisi lain Bapak juga merasa ada yang menjengkel dengan perkataan Mbak Mawar. Jika memang itu benar, mengapa Mas Krishna dan Raden Surapto tidak dikejar saat keduanya ingin dijadikan sebagai tumbal untuk pengawal Raja Kete? Ataukah memang yang dikatakan oleh Mbak Mawar hanya bersifat ancaman dan gebrakan tersendiri baginya agar Bapak dan juga Ibu tidak meninggalkan rumah, juga pasrah dengan takdirnya sebagai tumbal dari pesugihan ini? Malam harinya Mbak Ina masih sama seperti hari-hari setelah kematian Mas Sugeng. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang tamu sembari memegangi kalung kenangan dirinya dengan sang kakak tercinta. Bapak mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memberitahu kepada Mbak Ina terkait rencana busuk yang memang sedang dilakukan oleh Mbak Mawar dan juga beberapa komplotan lainnya. Perlahan Bapak mengambilkan air minum untuk Mbak Ina. Malam itu benar-benar tidak ada anggota keluarga ningrat lainnya yang hadir secara terbuka keluar dari kamarnya. Dengan ini Bapak bisa dengan puas memberitahu kepada Mbak Ina terkait siapa korban selanjutnya dan rencana apa yang memang akan dilakukan oleh para penganut ngibrik kete ini. Mbak Ina, ini saya bawakan minuman kesukaan Mbak Ina dan Mas Sugeng. Mungkin tidak seenak buatan almarhumah Nyi Endang, tapi saya mencoba belajar atas saran dari Esa terkait minuman kesukaan Mbak Ina dan juga Mas Sugeng. Mas Harto, mengapa kamu selalu tahu jika saya sedang merindukan minuman ini? Oh, mungkin hanya kebetulan saja Mbak. Sebenarnya saya juga ingin ngobrol panjang dengan Mbak Ina terkait Mas Sugeng. Mbak Ina mulai penasaran dengan apa yang ingin dikatakan oleh Bapak terkait pembahasan yang sedang ingin disampaikan kepada Mbak Ina. Selain itu juga Bapak ingin mengorek lebih dalam alasan mereka berdua bergabung kepada rencana Mas Pangarep untuk membunuh Nyi Endang dan tunduk kepada Raden Angkoro. Sebelum Mas Sugeng meninggal dunia, dia sempat mengatakan kepadaku untuk segera meninggalkan rumah ini. Mungkin Mbak Ina lebih paham apa maksud dari perkataan Mas Sugeng. Mbak Ina yang mendengar pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Bapak langsung terkejut. Sesekali wajahnya menengok ke arah kamar milik Mas Pangarep untuk berjaga-jaga jika nantinya ada seseorang yang keluar dari kamar tersebut. Jika memang ini pertanyaan yang sensitif, mungkin Mbak Ina tidak usah menjawab. Tunggu, aku akan menjawabnya. Mbak Ina kemudian mematikan lampu ruang tamu. Bapak yang heran dengan itu hanya terdiam. Bapak sama sekali tidak mengetahui apa yang ingin dilakukan oleh Mbak Ina dengan mematikan lampu tersebut. Kita harus membicarakan hal sensitif dengan tanpa cahaya. Jika ada orang ketiga yang berbicara, berarti itu bukan kita berdua. Paham maksudku? Tapi siapa orang ketiga itu, Mbak? Nanti akan aku jelaskan secara rinci. Mbak Ina pun memejamkan matanya, lalu perlahan dia menghela nafas panjang seperti memberi tekanan pada dirinya sendiri ketika ingin menceritakan sesuatu hal yang bersifat sangat sensitif ini. Setelah sudah sedikit lega, Mbak Ina mulai bercerita. Mbak Ina mempercayakan hidup dan matinya di dalam perjalanan nasibku. Ia mempercayakan ini karena menurutnya dirikulah satu-satunya anggota keluarga yang ada hubungan batin dengan Mas Sugeng.
Bapak hanya mengangguk paham. Sedari tadi bulu kuduknya mulai merinding seakan-akan ada sesuatu yang ikut bergabung dalam percakapan mereka berdua. Sebelum rencana penumbalan Nyi Endang berlangsung, Mas Pangarep sudah lebih dulu berkoordinasi dengan beberapa anggota keluarga lainnya kecuali hanya 3 orang. Mereka adalah Mbak Ina, Mbak Esa, dan juga Mas Krisna. Mereka bertiga tidak ada keinginan untuk bergabung. Alasannya dalam pesugihan itu dijelaskan, mereka yang terikat tidak akan pernah lepas. Jika tidak mendapat apa yang diinginkan oleh Raja Ketek, maka nyawanya akan dijadikan tumbal oleh Raja Ketek itu sendiri. Bapak yakin jika keputusan Mas Krisna tidak salah, dia memang melakukan keputusan yang tepat untuk bisa lari dari cengkeraman Mas Pangarep yang berkeinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara menumbalkan ibunya sendiri. Selain itu juga keterikatan yang bersifat sangat mengerikan ini membuat siapa saja yang ikut dalam persugihan ini tidak akan pernah lepas selama-lamanya sampai ajal menjemputnya. Mbak Ina sendiri sudah melarang Mas Sugeng untuk menuruti Mas Pangarep, namun karena Mas Pangarep memaksa Mas Sugeng, akhirnya Mbak Ina ikut berkecimpung ke dalam pesugihan ini hanya demi Mas Sugeng semata. Bapak yang mendengar hal itu langsung terkejut. Pengorbanan seorang Mbak Ina untuk menyelamatkan Mas Sugeng sangatlah besar, namun karena Mas Sugeng tidak memiliki daya dan kekuatan, dia mudah dipengaruhi dan juga dipaksa oleh Mas Pangarep untuk menerima tekanan sebesar itu. Mbak Ina melanjutkan ceritanya lagi saat malam di mana mereka memulai untuk melakukan ritual yang pertama. Mas Pangarep telah memprediksi banyak hal terkait tumbal yang akan dijadikan sebagai keinginan dari Raja Ketek sendiri. Mas Pangarep mengatakan pada Mbak Ina jika Ratu Ketek akan diambil dari keluarga Ningrat, sedangkan pengawalnya berasal dari orang-orang yang berada di dalam perkumpulan itu. Bapak terdiam sejenak, dia mencoba memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Mbak Ina. Bapak mengerti dengan perkumpulan yang dimaksud adalah perkumpulan anggota keluarga Ningrat yang turut serta dalam melakukan pesugihan Nyibri Ketek ini. Salah satu dari perkumpulan itu akan dijadikan pengawal, namun berhubung pengawal Raja Ketek itu hanya diperuntukkan laki-laki, maka pilihannya ada 2 anggota saja, yaitu Mas Pangarep dan Mas Sugeng. Bapak mengangguk paham. Sedikit demi sedikit perkataan yang diarahkan oleh Mbak Ina membuka pemikirannya akan rencana-rencana terselubung yang dimiliki oleh Mas Pangarep. Saat Ratu Ketek sudah didapatkan atau tumbal pertama yaitu Nyi Endang, anggota keluarga Ningrat lainnya merasa was-was. Alasannya adalah jika memang Raja Ketek ini mencari pengawal, maka pilihannya ada 2, Mas Pangarep yang mati atau Mas Sugeng yang mati. Semua yang dikatakan oleh Mbak Ina benar-benar sangat sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dimulailah dari kematian Nyi Endang, keadaan anggota keluarga Ningrat setelah Nyi Endang meninggal, dan hal-hal yang membuat para keluarga Ningrat ketakutan setelah itu. Akan tetapi semuanya berubah ketika Raden Angkoro menunggangi mereka. Dia berencana mengambil kesempatan ini demi kepentingannya juga. Karena itulah ketakutan mereka saat itu adalah jangan ada yang dijadikan tumbal, baik itu Mas Pangarep ataupun Mas Sugeng. Dan Raden Angkor berhasil mengambil kesempatan tersebut. Dengan apa? Dengan memanipulasi keadaan. Bapak langsung teringat akan pesan Kang Waris saat dirinya harus berhati-hati dengan Raden Angkoro, karena selain dirinya juga memiliki sesuatu hal yang tidak dimiliki keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro juga adalah salah seorang dari keluarga Brotosena yang kehadirannya sangat ditakuti karena kelicikannya dalam bersilat lidah. Dia berhasil memanipulasi keadaan dan membuat kita semua percaya bahwa tumbal selanjutnya harus berasal dari keluarga Brotoseno. Maksud Mbak Ina adalah Raden Surapto. Dia hanya pengalihan saja. Tetap saja Raden Angkoro tidak menginginkan jika semua itu terjadi. Dia lebih memilih menghancurkan keluarga Ningrat secara perlahan. Saat dimana Mbak Ina menceritakan hal itu, Bapak mendapati sebuah energi yang baru saja hadir di antara sekitar ruang tamu. Ada yang datang. Bapak hanya mengangguk paham. Bapak segera menetralkan energi tersebut dengan cara memadatkan wilayah keduanya agar apa yang dikatakan oleh Mbak Ina tidak diketahui oleh para penguntit suruhan. Kita hanya punya waktu 2 menit, Mbak. Baiklah, aku langsung menceritakan intinya saja terkait apa yang memang menjadi pertanyaanmu. Mbak Ina menghela nafas sebentar. Sepertinya Mbak Ina telah siap dengan resiko ini semua walaupun nyawanya yang menjadi taruhannya sendiri. Mbak Ina kembali menjelaskan bahwa Mas Sugeng menginginkan orang-orang yang tidak berada di dalam anggota Nyibri Ketek untuk segera keluar dari rumah. Alasannya sangat sederhana. Jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, Raden Angkoro yang menjadi kemudi saat ini dan Mas Pangarep yang menjadi bawahannya akan melakukan apapun yang dia inginkan. Tumbal yang sekarang akan bersifat menyeluruh.
Baik orang terdekat, orang yang masih memiliki hubungan terdekat, atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Jelas Mbak Ina dengan wajah penuh keseriusan. Itu artinya apa yang diinginkan oleh Raden Angkoro untuk menumbuhkan karyawannya juga termasuk dalam bagian ini. Bukan hanya itu saja, satu persatu tetangga rumah juga akan terkena dampaknya. Lampu menyala dengan seketika. Pintu kamar dari ruangan Mas Pangarep terbuka. Bersamaan dengan itu lampu kembali mati. Cepat masuk ke dalam kamar. Ada apa, Mbak? Mereka mendengar omongan kita. Bersamaan dengan itu, tepat di belakang Mbak Ina, sosok jin kolo ireng langsung menutupi mulutnya. Sorot matanya yang merah menyala seakan-akan memberikan pertanda kepada Bapak untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Bapak langsung berlari ke arah kamar. Namun saat dirinya beranjak bangkit dan menengok ke arah Mbak Ina, betapa terkejutnya Bapak ketika tubuh Mbak Ina telah digelayuti oleh banyak sosok yang mengerikan. Di samping kanan dan kiri Mbak Ina telah duduk sosok-sosok yang menjadi kiriman untuk mengawasi gerak-gerik Mbak Ina. Satu sosok wanita berambut panjang dengan wajah yang tertutup oleh rambut telah memegang tangan kanan Mbak Ina. Lalu di samping kirinya telah berdiri sosok pocong yang menjadi hambatan tubuh Mbak Ina agar tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu mulutnya masih dibungkam oleh sosok jin kolo ireng yang merupakan milik dari Raden Angkoro. Mbak Ina berusaha menggerak-gerakkan kepalanya seperti memberi tanda kepada Bapak untuk segera masuk ke dalam kamar karena ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Dengan terpaksa Bapak meninggalkan Mbak Ina yang masih dicekal oleh 3 sosok kiriman yang memang diarahkan untuk mengintip gerak-gerik Mbak Ina itu sendiri. Saat dimana Bapak masuk ke dalam kamar, suara gamelan penyambut ritual berbunyi dengan kencang. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari teror dari kehadiran Rojo Ketek. Suara sautan monyet-monyet mulai berbunyi di ruang tamu. Lalu gemerincing suara kaki Ratu Ketek mulai mengarah ke sana sembari membawa tubuh Mbak Ina untuk masuk ke dalam kamar. Hingga akhirnya suara teriakan-teriakan mengerikan di malam hari pun terdengar begitu jelas. Mbak Ina melawan pantangan dari apa yang memang sudah dijadikan peraturan dari orang-orang yang tergabung dalam persyaratan pesugihan ini. Mereka tidak boleh memberitahu, membocorkan rahasia atau bahkan menjelaskan secara rinci tentang sesuatu yang tersembunyi di pesugihan ini. Hingga saat dimana ritual itu selesai, lampu ruangan tamu pun menyala kembali. Bapak dan Ibu keluar dari bawah tempat tidur. Lalu perlahan mereka berdua keluar kamar untuk mengetahui apa yang baru saja terjadi. Terlihat dengan jelas pintu kamar Mbak Ina terbuka dengan lebar. Sembari menutup mulut, Bapak dan Ibuku melihat sesuatu yang benar-benar mengerikan. Mereka berdua melihat jasad Mbak Ina sudah terbujur kaku dengan tubuh yang penuh dengan cakaran dan kedua kaki serta tangannya diikat di tempat tidur. Bapak dan Ibu yang melihat itu langsung menangis seketika. Mereka berdua tidak tahan melihat kematian yang sangat mengerikan yang menimpa Mbak Ina. Tubuhnya penuh dengan cakaran monyet. Dari bagian punggung hingga rusuknya terdapat luka cakaran yang mungkin disebabkan oleh apa yang dimaksud oleh Mbak Ina, perihal nyawanya yang akan dijadikan patokan utama ketika rahasia tersembunyi dari pesugihan ini terbongkar. Wajah Mbak Ina benar-benar sangat pucat. Mulutnya terbuka lebar seperti orang yang habis disiksa mati-matian. Bersamaan dengan itu Raden Angkoro datang tepat waktu. Dia langsung menepuk pundak Bapak yang sedari tadi tubuhnya masih berdiri dari pintu kamar. Bapak langsung merespon hal itu. Lalu ketika dirinya tahu jika yang hadir adalah Raden Angkoro, Raden Angkoro segera mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat Bapak terkejut akan perkataannya. Jadi apa kamu siap untuk aku jadikan sebagai tumbal berikutnya setelah Ina? Bukankah kamu ingin tahu terkait pesugihan ini? Kematian Mbak Ina adalah kematian yang sangat nyata, kenapa yang memang direncanakan oleh keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mereka yang tergabung dalam pesugihan ini benar-benar memperlihatkan dengan jelas dampak dan akibat setelah memberitahu secara rinci akan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan itu sendiri. Babak baru dimulai. Mereka yang masih hidup harus memiliki pilihan untuk menentukan kehidupan selanjutnya. Karenanya ikatan keluarga tidak menentukan siapa yang akan menyelamatkan kehidupan tiap masing-masing orang, melainkan yang mampu menentukan itu semua adalah keinginan untuk hidup dan bersiap diri untuk menghadapi segala resiko yang akan didapatinya. Pagi itu Bapak dan Ibuku sudah sangat lelah. Mereka berdua sudah lelah menghadapi semua yang telah terjadi. Kini pilihannya tepat. Bapak meminta kepada Mas Pangarep dan yang lainnya untuk tidak mengganggunya lagi. Dengan hal itu Bapak tidak lagi peduli dengan segala praktek pesugihan yang memang sedang dijalankan oleh masing-masing keluarga, baik dari keluarga Ningrat ataupun keluarga Brotoseno. Setelah berada di pemakaman, Bapak meletakkan kalung peninggalan Mas Sugeng tepat di dekat liang lahatnya. Ibu masih menangisi kematian kakaknya itu. Hanya dalam waktu yang singkat 2 orang keluarga Ningrat telah meninggal dunia.
Kita memang sudah seharusnya pergi dari sini. Kita mau kemana, Pak? Kemana saja, asalkan kita bisa hidup dengan tenang. Tepat di belakang mereka, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sedang memandangi bapak dan juga ibu. Dalam hatinya tidak ada penyesalan sama sekali terkait apa yang memang telah mereka lakukan. Kini hanya Mbak Neneng yang masih tersisa di pemakaman bersama dengan ibu dan bapakku. Dari kejauhan, Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah mempersiapkan diri untuk meninggalkan mereka yang masih berada di pemakaman. Keduanya tidak ingin menghabiskan waktu dan berkeinginan untuk segera memasuki mobil lalu meninggalkan pemakaman. Mesin mobil Mas Pangarep dan Mbak Mawar berbunyi, suaranya memecah belah isakan tangis ibu yang sedang bersedih. Pangarep, kau memang jahanam, ucap ibuku sembari memegangi perutnya yang mulai memasuki kehamilan ke-7 bulan. Mbak Neneng berjalan meninggalkan bapak dan ibuku, namun bapak lebih dulu mengucapkan kalimat yang membuatnya terhenti. Apa langkah selanjutmu, Mbak? Aku sudah tidak memiliki kehidupan lagi. Yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Ia kemudian meninggalkan bapak dan ibu dengan jawabannya sangat ketus, sampai-sampai bapak masih mempertanyakan apa yang dimaksud dengan bertahan hidup yang diinginkan oleh Mbak Neneng. Mungkinkah Mbak Neneng akan bertahan hidup bersama dengan mereka di rumah itu? Setibanya di rumah, bapak dan ibu segera memasuki kamar Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar sudah menunggu kedatangan bapak dan juga ibu. Arto, izinkan kami berbicara sejenak untuk menjelaskan ini semua. Bapak hanya menengok ke arah Mas Pangarep, lalu dia kembali memalingkan mukanya dan tidak berkeinginan sedikit pun untuk mengatakan sebuah kalimat kepada Mas Pangarep. Begitu juga dengan ibuku, mereka berdua segera membenahi semua barang-barang yang ada di kamar untuk selanjutnya pergi dari rumah yang serasa bagaikan neraka bagi orang-orang yang lemah. Setelah selesai membereskan semua barang-barang, bapak dan ibuku keluar dari kamar. Mereka melihat sisa dari keluarga Ningrat yang masih berada di rumah besar miliknya Endang tersebut. Mereka yang tersisa adalah Mbak Mawar, Mas Pangarep dan juga Mbak Neneng. Ketiganya adalah pion yang tersisa dari pelaku pesugihan yang mungkin saja akan berubah secara berkala terkait keputusan dari Mbak Neneng sendiri. Mau pergi kemana kalian? Apa urusanmu untuk menanyakan lelakonku? Begini, Arto. Kami berdua sudah tahu rangkaian rencana kalian semua. Kami tidak butuh ikatan keluarga atau tali persaudaraan yang memang ingin kalian ikatkan kepada kami. Baiklah, itu pilihanmu. Tapi ada satu hal yang harus kau tahu terkait pesugihan ini. Bapak dan ibuku pun mulai melangkah pergi dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh Mas Pangarep serta Mbak Mawar. Kita semua tidak akan pernah selamat, walaupun sudah menjalankan babak baru kehidupan. Jantung bapak berdegup kencang. Bapakku mulai menjatuhkan barang-barang yang dipegangnya di kedua tangannya. Mereka yang sudah berada di rumah ini, mereka akan mati seperti kematian yang sudah terjadi sebelumnya. Bapak menghadapkan wajah ke arah Mas Pangarep dengan tatapan yang tajam. Bapak melihat wajah-wajah munafik dari ketiga orang keluarga Ningrat yang tersisa saat itu. Matiku, hidupku, itu bukan urusanmu. Kalian yang bersekutu dengan iblis akan terkena dampak dari itu semua. Mereka terdiam saat bapak mengatakan dengan lantang apa yang menjadi isi hatinya. Wajah polos Mbak Neneng juga semakin tertekan akan hal itu. Aku tidak peduli lagi siapa kalian. Kelak jika anakku lahir, aku tidak akan memberitahukan hal ini kepadanya. Ini adalah aib terbesar dari keluarga orang-orang yang memiliki garis keturunan tinggi di antara orang-orang lainnya. Mbak Neneng pun terkejut mendengar hal itu. Dia lalu memandangi wajah bapak sembari mengucapkan sesuatu. Aib. Bapak mencoba menenangkan diri. Ia kembali mengangkat barang-barang itu dan perlahan melangkahkan kaki untuk keluar dari rumah. Namun sebelum itu, entah 15 tahun yang akan datang, kita akan tahu siapa yang bertahan hidup dan siapa yang akan hancur duluan. itu adalah perkataan terakhir dari bapakku untuk meninggalkan rumah tersebut. Bapak dan ibu memilih untuk pergi meninggalkan keluarga Ningrat dan membangun kehidupan barunya di sebuah desa yang lokasinya jauh dari jangkauan keluarga Ningrat dan keluarga Brotoseno. 3 bulan kemudian ibu melahirkan anak pertama yang diberi nama oleh bapakku dengan nama Rahardian Artonegoro. Anak pertama yang dilahirkan dari keluarga Ningrat ini benar-benar menjadi dobrakan baru bagi keluarga. Bapak dan ibu sangat menjaga Mas Rahardian dari segala hal-hal yang memang ingin mencelakainya semenjak Mas Rahardian lahir.
Keadaan keluarga semakin membaik, namun entah mengapa berita kelahiran dari Mas Rahardian terdengar juga oleh anggota keluarga Ningrat dan yang lainnya. Begitu juga dengan Kang Waris. Dia sendiri sudah memperkirakan jika kelahiran dari Mas Rahardian ini dipenuhi dengan banyaknya ancaman yang diberikan oleh orang-orang luar termasuk dari keluarga Ningrat sendiri. Hingga satu hari, hal yang mengejutkan terjadi saat dimana ibuku sedang menggendong Mas Rahardian di depan rumah. Ibu mendengar suara sautan monyet dari atas rumah. Semakin malam suara itu semakin kencang. Hal itu membuat Mas Rahardian menangis dengan kencang. Bapak yang kebetulan sedang berada di luar rumah tidak mengetahui hal ini. Sembari menenangkan Mas Rahardian, ibu menengok ke arah sebuah pohon yang tangkainya bergoyang-goyang. Ibu perlahan mundur untuk masuk ke dalam rumah. Ia tahu jika yang berada di pohon tersebut adalah bagian dari siluman monyet yang dikirimkan oleh keluarga Ningrat kepadanya. Nak, jangan nangis. Ibu akan melindungi kamu dari gangguan saudara-saudaramu yang terkutuk itu. Lalu dari pohon tersebut keluarlah sebuah tangan yang memiliki bulu sangat lebat. Tidak lama setelah itu tubuh dari siluman monyet itu menambahkan diri tepat di mana tangisan Mas Rahardian semakin kencang. Ibu segera membawa masuk Mas Rahardian. Ia bersembunyi di dalam lemari sembari menenangkan Mas Rahardian. Di luaran bunyi suara pintu terdengar jelas hingga membuat sekujur tubuh ibu merinding seketika. Langkah kaki dan suara sautan monyet terdengar jelas. Ibu membaca doa sebisanya yang ia tahu. Untungnya saat itu Mas Rahardian sudah tidak rewel lagi. Namun batin ibu masih belum merasa aman. Dia merasa ada sesuatu yang berada di atas lemarinya hingga membuat bagian atasnya berbunyi seperti ada sesuatu yang mendudukinya. Tak lama kemudian bunyi gamelan berbunyi. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia tidak mengerti jika kedatangan mereka adalah sekaligus untuk melakukan sebuah ritual penumbalan. Dengan berlangsungnya suara gamelan, Mas Rahardian kecil terbangun. Ia kembali merengek dan menangis karena dengar suara aneh yang terdengar di sekitar kamarnya. Ibu berusaha untuk menenangkan Rahardian dengan cara apapun. Nah, jangan nangis ya, ibu ada di dekatmu. Ajaib, Mas Rahardian langsung terdiam. Ia seperti paham apa yang dimaksud dengan ibuku terkait kondisi yang kurang baik itu. Bersamaan dengan itu, ibu merasakan ada sesuatu yang hadir dan mendatangi kamarnya. Perlahan ia berjalan mendekati lemari tempat ia bersembunyi. Langkahnya mirip seperti langkah Rojo Ketek saat berada di rumah keluarga Ningrat, namun ada sesuatu yang membedakan. Bedanya adalah tidak adanya suara gemerincing yang dihasilkan dari langkah kaki milik Ratu Ketek. Semakin dekat suara itu semakin jelas. Aura kematiannya dipancarkan dari sosok itu benar-benar kuat. Sampai-sampai ibuku sendiri merasa lemas dibuatnya. Itu berarti mereka semua tidak menyerah untuk mencari tumbal-tumbal berikutnya yang notabene masih memiliki hubungan darah dengan keluarga Ningrat. Dan benar saja, sosok itu berdiri tepat di depan lemari. Ibu mencoba untuk tenang agar sosok yang dimaksud tidak menemukannya. Namun tidak berselang lama, sosok itu menyadari sesuatu. Ia menyadari jika ada seseorang yang akan datang ke rumah. Karenanya siluman monyet itu langsung berlari dan meninggalkan kamar ibuku. Ibu pun menghela nafas. Ia kemudian perlahan keluar dari lemari. Namun saat dirinya baru saja keluar dari lemari, pandangannya langsung terarah kepada sosok yang sedang berdiri di luar kamar. Dia adalah Jin Kolo Ireng kiriman dari Raden Angkoro. Kenapa kau selalu mengusik keluarga kami? Jin Kolo Ireng itu hanya memandangi ibuku dengan pandangan yang mengerikan. Sorot matanya yang merah membuat ibuku semakin takut akan sosok yang satu ini. Namun tidak lama kemudian Jin Kolo Ireng itu juga pergi meninggalkan rumah. Ia menyadari akan ada sesuatu yang mendatangi rumah. Tubuh ibuku langsung lemas. Ia menahan tubuhnya agar tidak ambruk dan juga tidak membangunkan Mas Rahardian kecil yang sudah tertidur. Lalu dari arah pintu depan rumah ada seseorang yang mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak biasa. Ibu langsung meletakkan Mas Rahardian kecil di tempat tidurnya sembari membereskan baju yang sudah berantakan. Ibu pun langsung melangkah ke arah depan rumah. Lalu ia membuka pintu dengan perlahan. Dan ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah Mbak Neneng. Mbak Neneng, Esa tolong aku. Maaf Mbak, Mbak gak bisa masuk ke dalam karena di dalam sudah. Tiba-tiba suara tangisan Mas Rahardian kecil terdengar. Ibu pun segera menuju kamar. Namun saat dirinya sudah berada di dalam pintu kamar, ibu melihat sosok wanita dengan mengenakan pakaian serba putih namun memiliki wajah yang sangat cantik. Ia sedang menggendong Mas Rahardian kecil. Kamu siapa? Pertanyaan ibuku dijawab dengan menggunakan suara kidung Jawa yang biasa digunakan untuk menidurkan seorang bayi. Wanita misterius itu menghentikan kidungnya, lalu ia meletakkan kembali Mas Rahardian ke tempat tidurnya. Bersamaan dengan itu ia berjalan meninggalkan Mas Rahardian dengan menuju ke arah tembok hingga menembusnya sembari menyanyikan kidung Jawa.
Ibu yang melihat hal mengerikan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia kemudian menuju ke arah Mas Rahardian yang sudah berada di tempat tidurnya. Anakku, ibu akan menjagamu. Kamu gak boleh diambil oleh siapapun. Saat ibu sedang menciumi Mas Rahardian, tiba-tiba Mbak Neneng memasuki kamar sembari mengatakan sesuatu. Mbak Esa itu anakmu. Ibu terkejut mendengar hal itu. Ia kemudian menjaga Mas Rahardian dari tatapan tajam Mbak Neneng yang memandangi tubuh Mas Rahardian. Ada perlu apa Mbak Neneng kesini? Mbak Neneng melangkahkan kakinya mendekati ibuku, namun dengan cepat ibu langsung mengambil sebuah gunting dan mengancam Mbak Neneng agar tidak mendekat. Satu langkah lagi Mbak Neneng ke arahku, aku gak segan untuk menusuk leher Mbak Neneng. Mbak Esa, dengerin aku dulu. Diam, keluar kau dari rumahku. Jangan ganggu ketenangan keluarga kami. Mbak Neneng hanya terdiam. Ia akhirnya menuruti apa yang diinginkan oleh Mbak Esa kepadanya. Namun sebelum Mbak Neneng keluar, dia menyampaikan sesuatu yang mungkin saja ibuku tidak mengetahuinya. Aku kemarin ingin mengatakan sesuatu, bahwa Raden Angkoro telah menduduki rumah keluarga Ningrat. Setelah mengatakan hal tersebut, Mbak Neneng langsung keluar dari rumah. Ia kemudian meninggalkan rumah. Ibu yang sempat mendengar perubahan itu hanya terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Awalnya ibu tidak mengurusi apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Neneng barusan. Namun jika memang Mbak Neneng meminta tolong kepada ibu, itu berarti ada sesuatu yang baru saja terjadi di sana. Akan tetapi, mengapa jin Kolo Ireng dan siluman ketek mendatangi rumah, lalu suara gamelan dan suara ritual itu? Apakah pihak keluarga Ningrat ingin menumbalkan Rahardian? Jika memang ingin mengambil Rahardian, mengapa siluman monyet itu hanya berdiri di depan lemari? Dan mengapa juga sosok jin Kolo Ireng tidak menyerangnya? Lalu siapa wanita cantik yang menimang Mas Rahardian sembari menyanyikan kidung Jawa? Apakah ada hubungannya dengan garis keturunan Rahardian? Atau memang sebuah kebetulan saja? Malam itu ibu hanya bisa termenung sembari bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dia masih memikirkan akan perkataan Mbak Neneng yang dinilai sangat aneh dan tidak masuk akal. Melebihi itu, bapakku yang tiba tepat di tengah malam terkejut saat melihat ibuku masih berada di dalam kamar sembari tertunduk lesu. Bu, ada apa? Mereka mengetahui keberadaan kita, Pak. Bapak hanya terdiam, wajahnya benar-benar sedikit memucat ketika mendapati berita semacam itu yang dilontarkan oleh ibuku. Kita harus gimana, Pak? Tampaknya apa yang memang Bapak pikirkan selama ini benar-benar menjadi nyata. Aku baru saja bertemu dengan Kang Waris. Dia memberitahukanku terkait apa yang akan terjadi selama berbulan-bulan ini. Maksud Bapak kedatangan Mbak Neneng memang memiliki maksud tertentu. Sepertinya Mbak Neneng akan menjadi pion terakhir yang dimiliki oleh keluarga Ningrat. Bapak kemudian menyuruh ibu untuk masuk ke dalam kamar dan membiarkan masalah itu berlalu. Malam itu Bapak terjaga seharian untuk memastikan jika ibuku dan juga Mas Rahardian dalam keadaan baik-baik saja. Menimpali semua yang sudah terjadi, keluarga Ningrat akan memiliki langkah baru agar dirinya bisa mendapatkan setiap dari keturunannya yang memang melarikan diri. Pagi itu terdengar huru-hara di setiap tempat sebab pabrik yang berdiri tegap dan tampak megah dari luaran ternyata mendapati sebuah masalah yang sangat besar. Sebanyak 5 orang karyawan meninggal dunia tanpa sebab. Mereka yang memang berada di tempat kejadian tidak menyangka jika teman-temannya yang menjadi korban adalah orang-orang yang selama ini orang terdekat dari Raden Angkoro sendiri. Bu, Ibu, ada apa, Pak? Ini, Bu, ini bukannya pemiliknya adalah... Sementara itu, jalanan tempat di sekitaran pabrik bawang benar-benar dipadati oleh banyak orang-orang dan juga wartawan. Mereka semua berduyun-duyun untuk mengetahui misteri yang tersimpan dari pabrik yang sudah berdiri selama puluhan tahun tersebut. Selain itu juga banyak warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dari kematian 5 karyawan yang meninggal secara mendadak. Pasalnya dari salah satu kelima korban tersebut ada seseorang yang sangat berpengaruh. Dia bernama Haji Dullah. Para warga sangat tidak asing dengan nama Haji Dullah. Dia merupakan satu-satunya orang yang memiliki sifat kedermawanan yang tinggi. Tidak heran jika kematian Haji Dullah memberikan luka bagi warga yang ada di sekitar pabrik tersebut. Para warga merasakan akan hal-hal yang positif selama Haji Dullah mengepalai pabrik tersebut. Bapak segera mencari informasi. Dia segera berangkat sendirian untuk memastikan apa yang sebenarnya yang disembunyikan dari Raden Angkoro. Pikiran bapakku saat itu adalah kelimanya adalah korban dari tumbal yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro. Katanya dengan mengambil 2 korban pertama dia akan mudah mendapatkan korban selanjutnya dengan cara apapun.
Di tengah perjalanan, Bapak menemui Kang Waris. Entah mengapa Kang Waris tiba-tiba saja tahu akan apa yang memang sedang terjadi. Seperti sebelum-sebelumnya, Kang Waris mengetahui tiap konflik yang terjadi akibat ulah dari Raden Angkoro ataupun keluarga Ningrat lainnya. Kang, pabrik itu aku tahu. Tapi sebelum itu ada seseorang yang akan kita datangi lebih dulu. Siapa, Kang? Kang Waris mengajak Bapak ke sebuah dusun yang jaraknya tidak jauh dengan lokasi dari pabrik tersebut. Ia bermaksud menemui seseorang yang selamat saat tragedi pabrik bawang itu bermula. Kau tahu kelima korban itu tidak meninggal secara tiba-tiba. Maksud Kang Waris? Kita akan menemui seseorang yang bernama Cipto. Dia adalah salah satu karyawan yang selamat. Sebenarnya ada 6 orang yang saat itu diinterogasi oleh Raden Angkoro. Interogasi? Kang Waris hanya mengangguk. Dari Kang Waris, Bapak akhirnya mendapatkan gambaran terbaru tentang apa yang memang terjadi saat itu. Jika ke-6 korbannya diinterogasi, kemungkinan besar ada beberapa kesepakatan yang memang harus mereka sepakati. Dengan begitu, jika salah satu berhasil dan selamat dengan tenang, itu artinya kelima korban adalah termasuk karyawannya tidak patuh akan kesepakatan tersebut. Setibanya di depan rumah Cipto, Kang Waris menatap pintu rumah dengan tatapan yang sangat tajam. Ia seperti merasakan ada sesuatu yang aneh yang dihasilkan dari dalam rumah Cipto. Cipto merasa bersalah, makanya dia tidak mau keluar dari rumahnya. Kang Waris pun mengetuk pintu sembari mengucapkan salam, berharap Cipto mau membukakan pintu untuk keduanya. Akan tetapi sudah 3 kali ketukan tidak ada jawaban sama sekali. Kang Waris akhirnya memutari rumah Cipto selama 7 kali sembari membacakan sebuah bacaan khusus. Bacaan itu dikenal sebagai sebuah ajian yang nantinya akan membuat penghuni keluar dari tempat persembunyiannya. Dan benar saja, tidak lama kemudian seseorang membukakan pintu dengan wajah tertunduk seperti sedang menghindari sesuatu. Siapa kalian berdua? Bapak dengan cepat langsung masuk ke dalam dan menarik tangan Mas Cipto. Kang Waris mengetahui apa yang direncanakan oleh Bapak. Ia segera menutup pintu dan menguncinya dengan rapat. Dengan begitu rahasia terkait dengan tragedi pabrik bawang akan terbongkar dengan lebar. Sementara itu, para wartawan terus mendesak masuk untuk mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Begitu juga para warga yang terus mendorong-dorong aparat umum agar bisa melihat jasad dari Haji Dullah yang masih tergeletak di salah satu ruangan bersamaan dengan ke-4 korban lainnya. Mengapa kalian mendatangiku? Aku tidak terlibat dengan kasus kematian mereka. Bapak dan Kang Waris mencoba menenangkan keadaan di ruangan yang sedikit redup dan kurangnya ventilasi udara. Bapak meminta kepada Mas Cipto untuk terduduk sejenak sembari mengobrol santai terkait apa yang ingin menjadi pembahasan. Duduklah, Mas. Kami orang-orang biasa. Namun Cipto menolak akan hal itu. Ia terus berdiri sembari mengacungkan jari telunjuknya ke arah Bapak dan juga Kang Waris. Kalian bukan orang biasa. Kalian masih ada hubungannya dengan pemilik jahanam pabrik itu, kan? Siapa orang yang kau maksud? Bapak mencoba memancing apa yang baru saja Mas Cipto katakan. Sepertinya Mas Cipto benar-benar kelewatan sampai-sampai dirinya mengatakan hal yang bersifat rahasia. Mas Cipto akhirnya merendahkan diri. Ia terduduk di sebuah sofa sembari memegangi kepalanya. Aku tahu ini bukan keinginanmu. Aku dipaksa melakukan hal ini. Dia memaksaku untuk mengikutinya. Siapa yang kau maksud? Raden Angkoro. Dia melakukan sebuah ritual pada malam itu. Aku dan kelima orang karyawan lainnya benar-benar diinterogasi habis-habisan karena kami berenamlah orang terdekatnya. Mengetahui hal itu, Bapak sedikit terkejut. Bapak langsung menghadapkan wajahnya ke arah Kang Waris yang sedari tadi terdiam sembari memandang wajah Mas Cipto dengan tatapan yang penuh penasaran. Jelaskan lebih rinci apa ritualnya. Aku tidak bisa katakan hal itu. Kau tahu kan apa yang membuatmu menjadi melonggar hingga kedua tanganmu secara refleks membukakan pintu rumahmu? Tiba-tiba tatapan Kang Waris berubah menjadi sangat tajam. Ia langsung membacakan sebuah mantra khusus yang bertujuan untuk menundukkan lawannya. Bersamaan dengan itu, hal yang mengejutkan terjadi kepada Mas Cipto. Dia berteriak ketakutan seperti ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Kang, ada apa? Aku sengaja mengendalikan pikirannya agar dia mau membongkar lebih dalam terkait tragedi pabrik bawang itu. Cipto kembali memegangi kepalanya. Ia seperti merasa tertekan akan apa yang telah Kang Waris tanam terhadap pikirannya.
Bongkar tragedi itu atau kau akan tenggelam dalam ketakutan itu sendiri. Baik-baik, aku akan membongkarnya. Ritual itu sangat mengerikan. Mereka yang tidak menuruti permintaan dari Raden Angkoro akan disuruh bertelanjang bulat sembari memukul-mukuli kepalanya ke lantai. Lalu, tidak lama kemudian dia datang. Dia siapa? Siluman Rojo Ketek. Begitulah yang dikatakan oleh Raden Angkoro. Kang Waris langsung menghentikan pembahasan itu. Tiba-tiba kepala dari Mas Cipto seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Ada apa, Kang? Ada orang lain di balik tragedi ini. Siapa? Mas Cipto berteriak kesakitan sembari memegangi kepalanya. Sepertinya kasus yang sama akan terjadi ketika seseorang membeberkan rahasia yang telah diketahuinya ketika Raden Angkoro sendiri menjadi pelaku dari hal ini. Sama seperti Mbak Ina, Mas Cipto pun ditanam sesuatu oleh Raden Angkoro. Siapapun orangnya yang memang ingin membongkar lebih dalam rahasia dari ritual atau praktek pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro, dia akan terkena imbasnya. Kang, tolong hentikan dia mulai memukul-mukuli kepalanya sendiri. Ambilkan aku air lalu isikan dengan garam. Bapak pun dengan cepat berlari ke arah dapur. Dia segera mencari air dan juga garam yang berada di dapur tersebut. Namun saat dimana Bapak ingin mengambil garam, tiba-tiba dari hadapan Bapak sudah muncul jin kolo irang seperti yang pernah dilihatnya di rumah keluarga Ningrat. Jin kolo irang itu muncul bersamaan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh Mas Cipto. Apa maumu? Jin kolo irang itu kemudian berbalik arah dan menghilang sembari menembus tembok. Sepertinya dia akan memberikan sinyal kepada Raden Angkoro terkait apa yang baru saja terjadi dengan orang yang menjadi tawanannya itu, yang tidak lain adalah Mas Cipto. Bapak segera berlari ke arah ruang depan. Dia kemudian memberikan air dan juga garam seperti apa yang diminta oleh Kang Waris. Kenapa lama sekali? Jin kolo irang baru saja muncul di dapur, Kang. Sialan, rencana kita ketahuan. Kang Waris segera menaburkan garam itu ke dalam gelas. Lalu ia menyipratkan ke bagian kepala Mas Cipto. Tidak lama kemudian Mas Cipto pingsan dan terbujur kaku di sofa. Apa langkah kita selanjutnya, Kang? Raden Angkoro tidak bekerja sendirian. Ada pihak lain yang memang sedang merencanakan rencana besar bersamanya. Maksud Kang Waris, Raden Angkoro memang melakukan ini karena sebuah tujuan? Benar. Tujuannya sangat besar dengan besarnya tujuan mereka. Maka orang yang ada di belakangnya termasuk orang besar. Jika memang Raden Angkoro bersama dengan orang besar, berarti orang tersebut adalah orang yang bisa melindungi dari kasus besar ini dan menutupinya. Kamu tahu siapa orang itu? Aku pernah menemuinya, Kang. Dia bagian dari orang-orang yang disebut dengan Welut.